Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat datang bersama saya, Fifat Indah, di pembelajaran Matematika Wajib kelas 11. Teman-teman, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang program linier dengan materi sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Oke, kita lanjutkan. Sebelum masuk ke materi, teman-teman masih ingat tidak tentang pembelajaran kita sebelumnya? Sebelumnya, kita sudah belajar tentang induksi matematika. Yang pertama, kita belajar tentang notasi sigma pada induksi matematika. Yang kedua, kita sudah belajar mengenai prinsip induksi matematika. Dan yang ketiga, kita sudah belajar tentang penerapan induksi matematika. Nah, selanjutnya kita masuk ke bab baru, yaitu tentang program linier. Dan pada pagi hari ini, pada pertemuan kita yang pertama, kita akan belajar tentang pertidaksamaan linier dua variabel. Dengan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama yaitu menemukan konsep sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Dan tujuan kita yang kedua yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan konsep sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, pada topik ini kalian akan belajar mengenai sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Sebagaimana sudah kalian ketahui bahwa dua atau lebih pertidaksamaan linier dua variabel yang disajikan bersama-sama disebut sistem pertidaksamaan linier dua variabel atau SPLT-LDV. Seperti yang sudah kalian ketahui, kalau pertidaksamaan linier itu memuat dua variabel. Sedangkan yang dinamakan sistem pertidaksamaan linier dua variabel adalah ketika terdapat dua atau lebih pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, apabila pertidaksamaan linier dua variabel tersebut disajikan dua atau lebih maka dalam sebuah soal, maka itu yang dinamakan sistem pertidaksamaan linier dua variabel atau SPLT-LDV. Nah, untuk mempelajari SPLT-LDV, kita harus mempelajari bagian-bagian penyusunnya terlebih dahulu. Secara bertahap, kita akan masuk ke pertidaksamaan linier terlebih dahulu. Nah, suatu bilangan P disebut lebih besar dari Q jika P min Q lebih dari 0 dan P disebut lebih kecil dari Q jika P min Q kurang dari 0. Kita buktikan terlebih dahulu ya. Misal kita punya P min Q, mohon maaf tulisan saya jelek, kurang dari 0, maksud saya lebih dari 0 ya. Maka P lebih besar dari Q. Kenapa bisa begitu? Karena min Q ini dari ruas kiri pindah ke ruas kanan. Seperti yang sudah kita ketahui, kalau dia pindah ruas itu berarti dia tandanya berubah ya, dari negatif menjadi positif. Maka bisa kita sebut bahwa P lebih besar dari Q. Hal ini juga berlaku untuk P min Q lebih kecil dari Q, lebih kecil dari 0, maaf saya. Nah, ini kita tinggal ganti tandanya. Kita hapus tandanya.
Seperti tadi, pindah ruas ya, dari negatif menjadi positif, maka bisa disebut P lebih kecil dari Q. Nah, sifat-sifat ini dapat kita simpulkan. Yang pertama, apabila kedua ruas ditambah, maksud saya, kedua ruas boleh ditambah atau dikurangi bilangan yang sama. Karena apabila kedua ruas ditambah atau dikurang dengan bilangan yang sama, dia ini tidak akan mengurangi nilainya. Jadi tidak akan mengubah nilai tetap. Kalau ruas kanan ditambah 2 dan ruas kiri ditambah 2, itu nilainya akan tetap sama. Jadi dia itu boleh dioperasikan dengan apapun, ditambah, dikurang, dikali, dibagi. Asalkan dengan nilai yang sama. Kita tuh seperti manusia ya, kita tuh harus adil. Apabila ruas kanan ditambah 2, ruas kiri juga ditambah 2. Ruas kanan dikurangi 2, ruas kiri juga dikurangi 2. Nah, harus adil, seimbang kanan dan kiri. Yang kedua, kedua ruas boleh dikali atau dibagi dengan bilangan positif yang sama. Nah, seperti yang saya sudah katakan, kedua ruas ini boleh dikali atau dibagi dengan bilangan positif yang sama. Nah, kalau dikali atau dibagi ini tuh harus menggunakan bilangan positif yang sama. Kalau dia bukan merupakan bilangan positif, maka kita masuk ke sifat nomor 3, yaitu apabila jika kedua ruas dikali atau dibagi dengan bilangan negatif yang sama, maka tanda ketidaksamaannya harus dibalik. Jadi misal ya teman-teman, di sini P dikali negatif 2. Lebih besar dari Q dikali dengan negatif 2. Nah, hasilnya akan menjadi min 2P kurang dari min 2Q. Jadi tandanya dibalik karena dia dikali dengan bilangan negatif. Oke, kita lanjut. Pertidaksamaan linier satu variabel. Selanjutnya yaitu pertidaksamaan linier satu variabel. Bentuk umumnya adalah AX lebih dari sama dengan B, AX kurang dari sama dengan B, AX lebih dari B, AX kurang dari B. Jadi ada 4 bentuk menggunakan tanda pertidaksamaan. Boleh lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, lebih dari maupun kurang dari. Dengan X adalah variabel, dengan syarat X adalah variabel ya. Jadi variabelnya itu harus 1 di sini karena dia pertidaksamaan linier satu variabel. Nggak boleh di sini ditambah AX plus BY lebih dari sama dengan C. Nanti dia jatuhnya bukan ke pertidaksamaan linier satu variabel lagi ya. Nah, dan A adalah koefisien variabel X. Di sini, A dinamakan koefisien dari variabel X, dan B adalah konstanta sembarang. Jadi, X adalah variabel, A koefisien dari variabel X, dan B konstanta sembarang. Adapun nilai X yang memenuhi pertidaksamaan di atas disebut penyelesaian dengan ciri-ciri sebagai berikut. Jadi, X ini yang akan kita cari nantinya. Dan X ini akan menjadi penyelesaian. Ciri-cirinya, yang pertama harus menggunakan tanda ketidaksamaan A. Bisa dari kurang dari lebih, bisa jadi lebih dari sama dengan, maksud saya kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, kurang dari maupun lebih dari. Kemudian variabelnya harus berpangkat 1. Nggak boleh ya AX kuadrat, AX pangkat 3, AX pangkat 4, dan lain sebagainya.
Yang ketiga, A-nya tidak boleh sama dengan 0. Karena ketika A-nya sama dengan 0, maka variabelnya akan bernilai 0 juga. Selanjutnya yaitu pertidaksamaan linear dua variabel. Bentuk umum pertidaksamaan linear dua variabel adalah seperti ini, bisa dilihat AX plus BY lebih dari sama dengan C, AX plus BY kurang dari sama dengan C, AX plus BY lebih dari C, AX plus BY kurang dari C. Jadi sama ya dengan pertidaksamaan linear satu variabel. Cuma yang membedakan dia memuat dua variabel. Sedangkan pertidaksamaan linear satu variabel dia hanya menggunakan satu variabel. Bisa kita lihat, kita bisa menemukan variabel X dan Y. Sedangkan untuk tandanya sama, bisa menggunakan lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, lebih dari maupun kurang dari. Dengan X dan Y adalah variabel. Kemudian A adalah koefisien variabel X, B adalah koefisien variabel Y, dan C adalah konstanta sembarang. Jadi X dan Y ini menjadi variabel, A menjadi koefisien variabel X, B menjadi koefisien variabel Y, dan C adalah konstanta sembarang. Untuk meningkatkan pemahaman kalian, kita bisa mencermati beberapa contoh bentuk pertidaksamaan linear dua variabel berikut. Jadi di sini saya punya contoh-contoh dari pertidaksamaan linear dua variabel ya. Ada 2x plus 3y kurang dari 6, 5x lebih dari 8y, y kurang dari sama dengan 4x min 3, ada 5x min 2y plus 12 lebih dari sama dengan 0, dan ada juga 5x min 2y plus 12 kurang dari sama dengan 0. Nah, setelah kita lihat, pada soal nomor 2, di sini hanya terdapat dua variabel dan dua koefisien. Di manakah konstantanya? Apakah bentuk tersebut termasuk pertidaksamaan linear dua variabel? Jawabannya iya. Bentuk tersebut merupakan bentuk pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi syarat utama atau syarat yang paling penting dalam pertidaksamaan linear dua variabel, dia harus memuat dua variabel. Walaupun itu dengan atau tanpa konstanta sembarang. Jadi di sini C itu boleh ada, boleh tidak ada ya teman-teman semua. Oke, sampai sini paham kan? Selanjutnya, sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, bentuk umum dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel adalah sebagai berikut. Dengan A1X plus B1Y dengan tanda pertidaksamaan, bisa pilih salah satu dari keempatnya ya. Keempat ini boleh pilih salah satu, jangan dua ya. Bisa menggunakan kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, kurang dari maupun lebih dari C1. Yang kedua yaitu A2X plus B2Y kurang dari, misal kita pakai kurang dari sama dengan C2. Nah, seperti itu. Jadi, perbedaannya dengan pertidaksamaan linear dua variabel yaitu kalau pertidaksamaan linear dua variabel itu kan tadi hanya satu. Sedangkan kalau sistem pertidaksamaan linear dua variabel itu ada disusun menjadi dua atau lebih. Jadi yang dinamakan sistem itu pasti lebih dari satu ya teman-teman. Nah, dengan X dan Y adalah variabel. Tadi sudah dijelaskan X dan Y-nya itu variabel ya. Kemudian A1 dan A2 merupakan koefisien variabel X. B1 dan B2 adalah koefisien variabel Y, dan C1 dan C2 adalah konstanta sembarang. Adapun ciri-ciri sistem pertidaksamaan linear dua variabel adalah sebagai berikut. 1. Terdiri lebih dari satu pertidaksamaan linear atau variabel, karena yang namanya sistem pasti lebih dari satu ya teman-teman. Masing-masing tidak memuat variabel. Maksudnya di sini masing-masing tidak memuat, maksudnya ini bukan masing-masing tidak memuat variabel ya. Maksudnya di sini tuh masing-masing memuat
dua variabel X dan Y. Jadi di sini dia itu tidak memuat selain variabel X dan Y. Cuma ada dua variabel X dan Y, X, Y, Z. Kalau X, Y, Z nanti dia jadinya pertidaksamaan linear 3 variabel ya, bukan 2 variabel lagi. Selanjutnya yaitu jika A tidak sama dengan 0, maka B sama dengan 0. Sebaliknya, jika B sama dengan 0, maka A tidak sama dengan 0. Nah, nanti pada kondisi khusus, kalian akan menemukan soal di mana sistemnya ini ada salah satu atau mungkin lebih sistem di mana nilai A-nya ini sama dengan 0. Atau mungkin B-nya yang maksud saya ini, mohon maaf, di sini jika A tidak sama dengan 0, maka B sama dengan 0. Dan sebaliknya, jika B tidak sama dengan 0, maka A sama dengan 0. Sebentar. Saya tulis kembali. Jika A tidak sama dengan 0, maka B sama dengan 0. Tapi jika A sama dengan 0, maka B tidak sama dengan 0. Nah, nanti ada kondisi khusus yang seperti itu. Nanti kalau sudah masuk dalam contoh soal, kalian akan paham dan lihat seperti apa sih bentuknya. Nah, dengan demikian, bentuk AX lebih dari C dapat digolongkan dalam pertidaksamaan linear dua variabel dengan B sama dengan 0 atau AX plus 0Y lebih dari sama dengan C. Oke, kita langsung lanjut saja supaya kalian paham kalau kalian lihat contohnya ya. Nah, untuk meningkatkan pemahaman kalian, mari kita cermati beberapa contoh bentuk sistem pertidaksamaan linear dua variabel berikut. Nah, ini yang pertama ya. Ada 2x plus 5y lebih dari sama dengan 10. Dan di sini 5x plus 2y lebih dari sama dengan 10. Di sini juga ada X lebih dari sama dengan 10 dan Y lebih dari sama dengan 10. Jadi ini ya yang dimaksud kondisi yang tadi. Yang jika A sama dengan 0, maka B tidak sama dengan 0. Dan jika A tidak sama dengan 0, maka B sama dengan 0. Jadi walaupun dia hanya terdiri dari satu variabel, dia tetap bisa dikatakan sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Seperti itu. Di sini juga ada nomor 2 ini sama dengan contoh ini. Ya, sama persis ya. Dan yang ketiga, ini ada 2x plus 3y lebih dari, maksud saya kurang dari sama dengan 6, 2x plus y lebih dari sama dengan 2, dan y lebih dari sama dengan 0. Jadi bisa terdiri dari 2, 3, 4, atau lebih. Yang penting dia itu lebih dari satu. Itu yang dinamakan sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini ada soal X min 3 per 4 ditambah Y plus 4 per 3 kurang dari sama dengan 2x plus 1 per 12 dikurangi 3 min Y per 2. Bentuk tersebut merupakan salah satu bentuk ini yang ditanyakan apakah merupakan bentuk pertidaksamaan linear satu variabel atau pertidaksamaan linear dua variabel ya. Nah, jawabannya seperti ini. Bisa kita operasikan. Nah, tadi ada sifat di awal tadi. Jadi kedua ruas ini boleh dikalikan atau dibagi dengan bilangan positif yang sama. Di sini saya pilih bilangan positif 12. Kenapa 12? Kita pilih 12 untuk menghilangkan penyebut.
Kenapa kita harus menghilangkan penyebut? Ini untuk mempermudah kalian ya, supaya dalam proses pengerjaannya nanti kita lebih mudah. Jadi ini boleh dilakukan manipulasi dikali 12. Kalian boleh pilih angka terserah, yang penting dia itu tidak mengurangi nilainya. Boleh ditambah, dikurang, dikali, dibagi, terserah kalian. Dan di sini saya pilih dikali 12 karena dia lebih mudah dan lebih cocok. Nah, kita bisa menggunakan 12 untuk menghilangkan penyebutnya. Seperti kita lihat ini, 12 dibagi 4, kita dapatkan 3. 3x min 3 ditambah 12 dibagi 3, 4. 4y plus 3. Seperti ini. Karena ruas kiri dikali 12, ruas kanan juga dikali 12, supaya tidak mengurangi nilainya. 12 dibagi 12, hasilnya 1. 2x plus 1 dikurangi 12 dibagi 2, 6 ya. Ini tandanya tetap min 6 dikali 3 min y. Nah, kalau bentuknya seperti ini akan lebih mudah dalam pengoperasian. Nah, bisa kita operasikan lagi. 3x min 2 ditambah 4y plus 4. Ini 3x min 9 ditambah 4y plus 16. Kurang dari sama dengan 2x plus 1. Min 6 dikali 3, min 18 ditambah min 6 dikurangi min y, dikurangi y maksud saya, menjadi plus 6y. Nah, bisa kita sederhanakan seperti ini hasilnya. Dan kita akan menemui hasil akhir yaitu x min 2y kurang dari sama dengan min 24. Nah, sudah terlihat seperti ini. Kalau ini merupakan pertidaksamaan linear dua variabel. Sebenarnya teman-teman, kalau kalian menemui soal ini dalam pilihan ganda, kalian tidak perlu menghabiskan banyak waktu. Kalian cukup lihat, dia ini terdiri dari berapa variabel. Jika dia terdiri dari dua variabel, maka bisa disebut pertidaksamaan linear dua variabel. Tapi apabila terdapat hanya satu variabel, maka disebut pertidaksamaan linear satu variabel. Tapi kalau soal ini merupakan soal isian, kalian tetap harus menuliskan cara-caranya ya. Karena kalian kalau tidak menuliskan cara-caranya, itu bisa mengurangi nilai kalian. Oke, contoh soal selanjutnya. Penyelesaian dari pertidaksamaan x min 2 per 4 lebih dari 3 plus x min 3 adalah jawabannya. Nah, kita menggunakan manipulasi kembali. Saya di sini menggunakan angka 12. Mengapa angka 12? Karena dia ini lebih mudah untuk menghilangkan penyebutnya. Nah, 12 dibagi 4 dapat 3. 12 dibagi 3 dapat 4. Kalau bentuknya seperti ini, saya yakin kalian lebih mudah dalam pengerjaannya. Maka bisa dilakukan manipulasi angka seperti ini. Yang penting dia tidak mengurangi nilainya ya. Nah, di sini kita dapatkan hasilnya 3 dikali x min 2 lebih dari 4 dikali 3 plus x. Akan ketemu hasilnya 3x min 6 lebih dari 12 plus 4x. Maka akan ketemu hasilnya min x lebih dari 18. Nah, seperti yang kalian ketahui, apabila ada tanda negatif, maka tanda ini, tanda pertidaksamaannya, akan berbalik menjadi berbalik arah ya, harus dibalik. Jika dia sebelumnya lebih dari, dia menjadi kurang dari. Nah, itu karena pengaruh tanda negatif seperti itu. Di sini ada 3 soal. Bisa kalian kerjakan di buku tugas kalian. Jangan lupa menuliskan identitas kalian, nama, nomor, dan kelas, kemudian bisa dikirimkan lewat WA pribadi saya ya, bisa japri saya. Ada 3 soal. Yang pertama, saya kasih clue ya. Bentuk dari 2 kali x min setengah ditambah 2 per 3 kurang dari sama dengan min 3 dikali 2 min x merupakan salah satu bentuk
Di sini ditanyakan dia ini pertidaksamaan linear satu variabel atau pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, di sini kalian bisa menggunakan manipulasi apapun, terserah kalian, boleh dikurang, dikali, dibagi. Tapi kalian harus tetap ingat sifat-sifatnya ya. Jangan lupa dituliskan caranya, karena ini soal isian, jadi kalian tetap harus menulis caranya. Seperti contoh soal 1 tadi ya. Yang kedua, penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Jadi di sini tuh ada sistem pertidaksamaan. Nah, saya kasih clue ya untuk menyelesaikan soal ini. Jadi ini tuh cuma diselesaikan secara biasa menggunakan cara eliminasi dan substitusi. Kalian abaikan X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Jadi kalian nggak usah bingung dengan ini. Kalian fokus dengan nilai yang ada di depannya saja ini. Menggunakan cara eliminasi dan substitusi, kalian akan menemukan hasil X dan Y-nya nanti. Oke, dan soal yang ketiga, buatlah masing-masing satu contoh pertidaksamaan linear satu variabel, pertidaksamaan linear dua variabel, dan sistem pertidaksamaan linear satu variabel. Maaf, maksud saya sistem pertidaksamaan linear dua variabel ya ini. Ini dua ya, bukan satu. Jadi kalian membuat 3 soal saja, nggak usah dikerjakan. Ada yang pertama yaitu pertidaksamaan linear. Ini bukan buat soal, tapi oke. Soal ketiga, buatlah masing-masing satu contoh pertidaksamaan linear satu variabel, pertidaksamaan linear dua variabel, dan sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Ini maksudnya dua variabel ya, bukan satu variabel. Jadi kalian buat masing-masing satu contoh, bukan contoh soal ya, contohnya saja. Sistem pertidaksamaan linear satu variabel itu seperti apa, pertidaksamaan linear dua variabel seperti apa, dan sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Masing-masing satu saja. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Jangan lupa nanti ditulis di buku tugas dan dikirim ke saya melalui Japri ya, jalur pribadi. Terima kasih teman-teman, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan bisa didiskusikan dan ditanyakan di grup WA. Insya Allah nanti saya jawab. Semoga bermanfaat. Dan apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.